Konten ini dibuat untuk didengar, bukan untuk ditatap. Fokus pada audio dan cerita dengan visual sebagai pelengkap saja. Cocok kamu dengarkan sambil kerja atau santai tanpa editing ribet. Selamat menonton. Selamat datang. Hari ini kita akan coba membahas sebuah gambaran yang terus terang cukup mengkhawatirkan. Betul. Di satu sisi, ada ketegangan global yang menurut banyak sumber kita berada di titik paling berbahaya sejak Perang Dunia Kedua. Ya, Dan di sisi lain, ada Indonesia yang posisinya persis di tengah pusaran itu. Jadi, misi kita hari ini adalah melihat, berdasarkan laporan dari Chatham House, CSIS, dan analisis pertahanan lainnya, bagaimana Indonesia mempersiapkan diri. dan ini bukan lagi sekedar wacana teoretis ya. Sumber-sumber yang kita analisis ini menunjukkan ada persiapan yang sangat nyata. Sangat masif bahkan. Betul. Dan ini bukan cuma soal beli jet tempur atau kapal selam, tapi menyentuh hal-hal yang sangat mendasar. Seperti pangan dan energi. Tepat. Ini soal ketahanan bangsa secara total dalam menghadapi skenario terburuk. Oke, mari kita mulai dari gambaran besarnya dulu. Hampir semua laporan yang kita baca hari ini pakai frasa yang sama untuk menggambarkan dunia. Dissolution of order. Runtuhnya tatanan global. Tepat. Lembaga kayak PBB yang dulu jadi penengah, sekarang dianggap sudah tidak punya taring lagi. Jadi apa yang mengisi kekosongan ini? Nah, yang mengisinya adalah polarisasi yang semakin tajam. Dan ada satu tanggal yang ini penting sekali, digarisbawahi oleh semua analis strategis, Februari 2026. Februari 2026. Ada apa di tanggal itu? Itu tanggal kedaluarsa perjanjian New Start. Tunggu sebentar. Ini penting. New Start ini kan satu-satunya perjanjian yang tersisa yang membatasi hulu ledak nuklir strategis antara Amerika dan Rusia. Tepat sekali. Tanpa perjanjian itu, kita secara resmi masuk ke apa yang disebut era nuklir ketiga. Era nuklir ketiga. Era di mana tidak ada lagi aturan main, tidak ada lagi batasan hukum untuk perlombaan senjata nuklir. Itu benar-benar bikin merinding. Dan ini bukan cuma simbolis, salah satu sumber bahkan menyebut Doomsday Clock atau jam kiamat itu sudah maju sampai tinggal 89 detik lagi menuju tengah malam. Jarak terdekat yang pernah ada. Yang pernah ada. Oke, dengan risiko setinggi ini, siapa pemain utama di panggung yang terpecah ini? Nah, sumber-sumber ini memetakan dunia yang secara efektif terbelah jadi dua blok. Yang pertama mereka sebut blok status quo. Status quo. Ini jelas dipimpin Amerika Serikat dan sekutu-sekutu tradisionalnya. NATO di Eropa, terus Jepang dan Australia di Pasifik. Tujuan mereka ya mempertahankan tatanan yang ada sekarang. Oke, itu satu kubu. Pasti ada lawannya kan? Yang merasa sistem sekarang ini sudah tidak adil lagi. Tepat. Itulah yang disebut blok revisionis. Ini bukan aliansi formal kayak NATO ya. Lebih ke aliansi de facto gitu. Intinya ada Tiongkok, Rusia, dan Iran. Triumvirat. Beberapa analis menyebutnya begitu, triumvirat, dengan dukungan dari Korea Utara. Mereka secara terbuka menuntut dunia yang multipolar. Dan ini kita lihat manifestasinya lewat BRICS Plus itu ya. Betul sekali. BRICS Plus yang anggotanya sekarang membengkak jadi 10 negara, itu salah satu wujudnya. Sebenarnya apa sih akar masalah dari semua ketegangan ini? Kenapa sekarang? Kalau kita tarik benang merahnya, ini soal ketidaksesuaian antara kekuatan ekonomi dengan pengaruh politik. Maksudnya? Ada satu proyeksi yang mencengangkan sekali. Tahun 2030, Tiongkok itu diprediksi bakal menguasai 64% pangsa ekonomi global. 64%? Itu lebih dari setengah ekonomi dunia. Betul, tapi coba lihat pengaruh politik mereka di lembaga kayak PBB atau IMF, masih sangat kecil. Nah, ketimpangan seperti inilah yang secara historis jadi pemicu perang-perang besar. Oke, semua skenario ini rasanya terjadi jauh di sana. Tapi sumber kita justru bilang dampaknya bisa sangat terasa di sini. Di mana kira-kira percikan apinya bisa menyala? Para analis itu mengidentifikasi ada 5 titik nyala, tapi ada 2 yang paling sering disebut paling berbahaya. Yang mana saja? Pertama, dan ini yang paling relevan buat kita, adalah teater Indo-Pasifik. Ini disebut epicentrum paling panas di planet ini. Skenario pemicunya seperti apa? Apa ada deklarasi perang besar-besaran? Justru bukan. Skenarionya itu sesuatu yang taktis, cepat, dan bisa jadi sebuah kecelakaan. Kecelakaan. Misalnya, kapal perang Tiongkok dan kapal perusak Amerika Serikat bersenggolan atau malah tabrakan di Selat Taiwan. Oke. Dalam hitungan jam, menurut salah satu skenario, Tiongkok diperkirakan akan langsung mengaktifkan doktrin andalannya.
Anti-Access Area Denial atau A2AD. A2AD. Istilah ini sering banget kita dengar. Artinya apa dalam praktek di menit-menit pertama konflik itu? Artinya serangan rudal masif. Gelombang pertama serangan rudal hipersonik, menurut skenario ini, akan langsung menargetkan pangkalan militer utama AS di Jepang, kayak Yokosuka, dan pangkalan strategis di Guam. Jadi targetnya bukan kapal lawan kapal di laut, tapi langsung ke sarangnya, ke pangkalannya, untuk melumpuhkan mereka bahkan sebelum sempat bergerak. Tepat sekali. Tujuannya melumpuhkan kemampuan AS untuk merespons. Itu mengubah total cara kita memandang perang laut ya? Betul. Nah, teater kedua yang sama berbahayanya adalah Eropa Timur. Perang Ukraina yang terus berlanjut itu jadi bahan bakarnya. Apa pemicunya di sana? Sesuatu yang bisa memicu pasal 5 NATO. Misalnya, jet tempur Rusia ditembak jatuh oleh Polandia setelah melanggar ruang udara. Kalau itu terjadi, NATO secara hukum akan langsung berperang dengan Rusia. Dan konflik ini tidak akan terjadi di satu tempat saja kan? Benar, dan ini poin penting. Sumber-sumber ini juga menyoroti titik nyala lain. Semenanjung Korea, potensi konflik Iran-Israel, juga India-Pakistan. Artinya, kalau perang pecah, ini bukan kebakaran tunggal, tapi kebakaran multidimensional di banyak tempat sekaligus. Oke, sekarang mari kita tarik fokusnya kembali ke rumah. Di tengah semua potensi kekacauan ini, di mana posisi Indonesia? Disinilah sumber kita menyoroti sebuah paradoks besar. Betul. Secara geografis, posisi Indonesia itu hadiah utama. Siapapun yang bisa mengontrol Selat Malaka, Sunda, dan Lombok, pada dasarnya dia memegang keran perdagangan global. Sangat strategis, tapi sekaligus sangat rentan. Tepat, ini jadi tantangan terbesar buat kebijakan luar negeri bebas aktif kita. Pemerintahan Prabowo kan punya slogan 1 juta teman, 0 musuh, tapi prakteknya rumit sekali. Salah satu sumber pakai analogi yang menurut saya pas banget. Indonesia itu sedang berlayar di antara dua karang. Bisa dijelaskan maksudnya? Tentu, di satu sisi ada karang ketergantungan ekonomi pada Tiongkok. Kita lihat investasi nikel, proyek Belt and Road Initiative, ekonomi kita sangat terhubung ke sana. Oke, itu karang pertama. Di sisi lain, ada karang ketergantungan keamanan pada Amerika Serikat. Latihan militer Garuda Shield, pembelian jet tempur F-15ID. Kita butuh Tiongkok buat ekonomi, tapi kita butuh AS sebagai penyeimbang keamanan. Nah, pertanyaannya kan jadi gini. Kalau kita kejepit di antara dua raksasa ini, terus kita harus bagaimana? Apa langkah-langkah konkret yang menurut laporan-laporan ini sedang kita ambil? Labanya sangat fundamental. Yang pertama adalah transformasi militer. Indonesia secara resmi meninggalkan konsep lama, Minimum Essential Force atau MEF, Dan beralih ke? beralih ke Optimum Essential Force atau OEF. Tunggu, MEF ke OEF. Kedengarannya kayak jargon militer. Apa beda paling mendasar dari kedua cara berpikir ini dalam prakteknya? Bedanya di skala dan fokus. MEF itu sekedar punya kekuatan minimal di masa damai. Sementara OEF itu membangun kekuatan optimal untuk benar-benar bisa berperang kalau skenario terburuk terjadi. Dan fokusnya kemana? Nah, ini yang menarik. Fokusnya, menurut sumber-sumber ini, sangat land-centric, berpusat pada Angkatan Darat. Targetnya ambisius sekali, membentuk 750 batalion infanteri teritorial di seluruh Nusantara. 750 batalion. Tujuannya apa sebanyak itu? Untuk menerapkan doktrin klasik kita, Sishangkam Rata, pertahanan rakyat semesta. Secara penuh idenya kalau ada invasi, setiap jengkal tanah akan jadi medan perang. Biaya invasi jadi sangat mahal buat musuh. Tapi saya penasaran, dengan fokus sebesar ini pada Angkatan Darat, bukankah kita ini negara maritim terbesar di dunia? Rasanya kayak kita sedang membangun pagar yang sangat tinggi, sementara pintu belakang kita, lautan yang luas, terbuka lebar. Apa sumber-sumber ini membahas risiko itu? Itu adalah kritik utama yang paling sering muncul dari para analis pertahanan yang dikutip. Mereka menyoroti ironi itu. Dengan segala fokus ke darat, laporan-laporan ini menggarisbawahi kalau kita cuma punya 4 kapal selam operasional. Hanya 4. Untuk melindungi perairan seluas benua Eropa, itu terdengar, mustahil. Tepat. Dan angkatan udara kita cuma punya sekitar 50 pesawat tempur garis depan. Jadi bagaimana? Inilah yang membuat strategi pertahanan kita tidak berhenti di militer. Ada benteng lain yang sedang dibangun, yaitu ketahanan internal. Ketahanan pangan dan energi. Betul sekali. Logikanya,
negara yang tidak bisa memberi makan rakyatnya akan runtuh dari dalam bahkan sebelum satu peluru musuh ditembakkan. Makanya, anggaran ketahanan pangan 2026 itu mencapai 210,4 triliun rupiah dan TNI dilibatkan langsung di program food estate. Pecah, kita nggak bisa lagi andalkan impor beras dari Vietnam atau gandum dari Australia. Betul, kapal-kapal itu tidak akan datang. Pilar kedua dari ketahanan internal adalah kedaulatan energi. Oke, selain makanan, yang bikin negara berhenti total itu ya energi. Semua tank dan pesawat canggih itu nggak ada gunanya kalau nggak ada bahan bakarnya. Targetnya jelas sekali, menghapus impor solar pada 2026. Caranya lewat program biodiesel B50 dan pengaktifan penuh kilang Balikpapan. Ini krusial karena dalam skenario konflik, Selat Malaka kemungkinan besar akan jadi no-go zone buat tanker-tanker sipil. Oke, jadi kita punya pertahanan darat yang masif dan ketahanan pangan serta energi sebagai benteng. Tapi kembali ke masalah laut tadi. Kalau kita nggak bisa menandingi angkatan laut negara besar, apa strategi kita di sana? Strateginya bukan untuk mengontrol laut, tapi untuk membuat laut kita berbahaya untuk dimasuki. Maksudnya? Ini disebut strategi penyangkalan laut atau sea denial. Tujuannya bukan untuk menang duel terbuka lawan armada kapal induk, itu tidak realistis. Tujuannya adalah membuat biaya bagi siapapun yang nekat melanggar alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI menjadi sangat mahal. Dan senjatanya untuk melakukan itu adalah rudal. Kayak BrahMos dari India dan rudal pesisir lainnya, itu kuncinya. Idenya sederhana, tempatkan baterai rudal ini di titik-titik strategi sepanjang ALKI. Menciptakan koridor mematikan. Tepat, mereka mungkin bisa saja lewat, tapi dengan resiko kerusakan yang sangat besar. Di sini diskusi kita jadi makin menarik karena sumber-sumber ini juga masuk ke dimensi perang yang sering kali nggak kelihatan. Mereka menegaskan Perang Dunia III kalau terjadi, kemungkinan akan dimulai dan diakhiri di dunia maya. Betul, istilahnya adalah perang hibrida. Bayangkan serangan siber yang terkoordinasi menargetkan infrastruktur kritis kita. Listrik, perbankan, Kerenjangan listrik PLN, sistem perbankan nasional, data kependudukan, negara bisa lumpuh dalam sekejap tanpa ada satu bom pun yang jatuh. Salah satu laporan secara khusus menyoroti ketergantungan kita pada vendor teknologi asing. Ini menciptakan pintu belakang atau backdoor untuk spionase. ini yang paling bikin saya khawatir. Ancamannya nggak kelihatan. Kita bisa saja lagi minum kopi pagi-pagi, tiba-tiba seluruh sistem pembayaran digital mati. Negara lumpuh seketika. Dan kerumitan ini bukan cuma di ranah teknis, tapi juga hukum. Salah satu jurnal hukum internasional yang kita analisis membahas betapa sulitnya posisi Indonesia kalau mau tetap netral. Maksudnya bagaimana? Bukankah kalau kita tidak memihak, kita otomatis netral? Ternyata tidak sesederhana itu. Untuk diakui sebagai negara netral, Indonesia harus secara aktif menerapkan aturan yang disebut hukum netralitas dari Konvensi Den Haag 1907. Nah, saat mencoba menerapkannya di abad ke-21, muncul 3 pertanyaan hukum yang pelik sekali buat Indonesia. Oke, coba kita bedah satu persatu. Pertanyaan pertama. Pertama, penutupan perairan kepulauan. Bisakah Indonesia menutup ALKI bagi kapal perang negara yang bertikai? Jawabannya rumit. Menurut hukum laut, Indonesia memang bisa menangguhkan hak lintas damai atau innocent passage. Tapi, Indonesia tidak bisa secara sepihak melarang hak lintas alur laut kepulauan atau Archipelagic Sea Lanes Passage, karena itu sudah jadi rute navigasi internasional. Jadi sederhananya gini bukan? Anggap perairan kita ini rumah besar dengan lorong umum yang boleh dilewati siapa saja. Kita boleh kunci pintu kamar kita, tapi kita nggak bisa blokir lorong utamanya. Begitu ya? Atan dan kewajiban internasional. Pertanyaan kedua adalah kontrol ekspor senjata. Oke. Hukum netralitas itu mengizinkan perusahaan swasta dari negara netral untuk jual senjata. Masalahnya, di Indonesia, pemerintah lewat KKIIP sangat terlibat dalam perizinan ekspor. Keterlibatan ini bisa ditafsirkan sebagai pelanggaran netralitas. Seolah-olah negara yang jualan bukan swasta. Persis. Dan yang ketiga, saya tebak pasti kembali ke dunia cyber. Tentu saja. Infrastruktur cyber. Apakah Indonesia wajib mencegah negara lain pakai server di wilayah kita untuk menyerang? Kewajibannya adalah due diligence atau upaya yang wajar. Tapi ini area abu-abu yang sangat besar.
Ini medan hukum yang belum teruji. Oke, jadi kalau saya coba rangkum 3 tantangan hukum ini. 1, kita nggak bisa seenaknya menutup jalan tol laut kita. 2, cara kita menjual senjata bisa dianggap memihak. Dan 3, kita bisa terseret masalah kalau ada serangan cyber dari negara kita. Intinya, bilang netral itu gampang, praktiknya rumit sekali. Persis. Itu ringkasan yang sempurna. Jadi, apa kesimpulan akhir dari semua ini? Di tahun 2026, kita berhadapan dengan dunia yang terancam terbelah dua, di mana aturan bisa digantikan oleh hukum rimba. Indonesia, sebagai pusat gravitasi Indo-Pasifik, berada di bawah tekanan luar biasa. Strategi yang ditempuh adalah kombinasi pertahanan darat yang masif, swasembada pangan dan energi, serta diplomasi yang sangat hati-hati. Benar-benar berlayar di antara dua karang. Dan ini membawa kita pada satu pemikiran penutup yang menurut saya paling penting untuk Anda renungkan. Silakan. Seperti yang sudah kita bedah, Indonesia telah melakukan persiapan fisik yang luar biasa. Anggaran triliunan rupiah digelontorkan untuk menambah tentara, membangun lumbung padi, mengamankan kilang minyak. Semua untuk menghadapi ancaman yang bisa kita lihat. Invasi, blokade, kelaparan? Betul. Namun, bagaimana jika perang yang sesungguhnya, perang yang paling menentukan, tidak terjadi di darat atau di laut, melainkan di dunia maya? Semua sumber kita hari ini menunjuk pada kerentanan digital Indonesia yang sangat besar. Pertanyaannya adalah, sementara kita sibuk membangun benteng fisik yang kokoh, apakah benteng digital kita siap? Siapkah kita? Siapkah kita menghadapi serangan yang bisa melumpuhkan seluruh sistem perbankan kita, memadamkan listrik di seluruh Jawa, dan mencuri data setiap warga negara? Semua dilakukan dari jarak jauh, tanpa perlu satupun tentara musuh mendarat di pantai kita.